Tanda-tanda kita berhadapan dengan toxic boss atau atasan yang toksik. Atau bisa juga kita adalah salah satu yang termasuk atasan yang toksik juga. Temukan ciri-cirinya di dalam video ini. Semoga bisa menjadi bahan masukan ya teman-teman. Tidak ada seorang pemimpin yang begitu sempurna. Pemimpin juga manusia bukan? Mereka memiliki kelemahan dan kerentanan terhadap kesalahan seperti orang lain di tempat kerja. Namun terkadang lebih besar dari itu karena sesekali membuat kesalahan atau penilaian buruk. Beberapa atasan menunjukkan perilaku yang mempunyai dampak luas bagi karyawan dan bahkan para pelanggan juga. Setelah teman-teman menyaksikan video ini, mungkin kita mulai curiga bahwa salah satu pemimpin yang kita lihat menunjukkan tanda-tanda sebagai kategori atasan yang toksik. Atau bisa juga kita sebagai pemimpin yang termasuk toksik juga, bukan? Berikut ini adalah ciri-ciri pemimpin yang toksik menurut beberapa sumber. Mungkin saja teman-teman semua merupakan salah satu dari atasan yang toksik. Saya harap tidak. Oh ya, nanti mungkin teman-teman juga punya pengalaman tentang hal ini. Ayo kita berdiskusi di dalam kolom komentar. Oke, kita masuk ciri-ciri dari atasan yang toksik antara lain. Ciri yang pertama adalah micromanaging atau manajemen mikro. Tanda atasan tidak percaya kepada bawahannya untuk mengerjakan pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan. Salah satu dari ciri pemimpin yang baik adalah kemampuan dalam mendelegasikan tugas. Dibutuhkan kepercayaan sebagai dasar bagi delegasi. Sepertinya kita sebagai bawahan akan risih bila terus-menerus atasan terus terlibat pada proses maupun pekerjaan kita. Apalagi ditambah dengan sikap yang tidak fleksibel. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa micromanaging tidak serta-merta buruk. Bisa baik dilakukan bila bawahan masih perlu bimbingan dalam arti mereka belum bisa mengerjakan pekerjaan mereka secara baik. Ciri-ciri yang kedua yaitu atasan membuat kredit atas pekerjaan tim maupun bawahannya. Seakan-akan keberhasilan sebuah pekerjaan hanya hasil jerih payahnya sendiri. Tidak mengapresiasi apa yang dilakukan oleh tim maupun bawahannya. Ada istilah yaitu gaslight, yaitu atasan yang menggunakan taktik ini untuk mempertahankan kendali atas Anda. Seolah-olah Anda selalu saja salah bila mengingat kalimat tentang pencapaian yang sudah Anda raih. Ciri yang ketiga menurut sebuah artikel di Forbes.com. Dikatakan bahwa atasan yang toksik memiliki kecerdasan emosional atau EQ yang rendah, serta mengambil keputusan yang reaktif. Sebuah studi oleh Pearson dan Poret terhadap ribuan karyawan dan manajer menemukan bahwa ketika seorang pemimpin dengan EQ yang rendah menunjukkan perilaku yang negatif, 2/3 karyawan mengatakan kinerja mereka menurun. Sedangkan pengambilan keputusan reaktif adalah pengambilan keputusan yang diambil karena bereaksi terhadap masalah yang muncul, bahkan bukan berdasarkan pada antisipasi dan langkah-langkah untuk mencegahnya dari awal. Masuk ke ciri yang keempat yaitu atasan yang selalu merasa benar, tidak mau mendengar, tidak mau menerima saran maupun feedback. Banyak sebuah istilah seperti bos tidak pernah bisa disalahkan, bos selalu benar, bos harus terlihat selalu benar. Ayo apalagi ayo, teman-teman bisa menambahkan nanti. Ciri yang kelima yaitu atasan yang hanya memperhatikan anggota tim tertentu saja. Favoritisme terlihat jelas. Menilai seseorang tidak berdasarkan kinerja. Hanya diperhatikan yang kenal saja atau bisa juga diskriminatif. Misalkan berdasarkan sara saja. Yang lebih parahnya lagi, mungkin atasan menginginkan sesuatu, jadi hanya orang tertentu saja yang diperhatikan. Lanjut ciri yang keenam, yaitu atasan yang selalu membuat ketakutan, membuat orang lain merasa gelisah dan tak nyaman, sekaligus menggunakan ketakutan ketika bekerja. Jadi bawahan merasa takut terus-menerus dalam menyelesaikan pekerjaannya. Ciri yang ketujuh adalah atasan
sebagai penyebab konflik, termasuk atasan yang sering bergosip, menjelekan orang, membuat komen dan gesture yang tidak sopan, tukang bully, sehingga mempermalukan orang, manipulatif, dan lain sebagainya. Yang ke-8, cirinya adalah ketika atasan tidak konsisten atau terus berubah sepanjang waktu. Dia tidak memikirkan dampak tekanan yang ditimbulkan pada orang-orang yang dipimpinnya. Hari ini menetapkan peraturan A, besok berubah menjadi B. Terus begitu. Masuk ciri yang ke-9 adalah atasan yang hanya memikirkan karier mereka sendiri tanpa memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan orang-orang di bawahnya. Atasan seperti ini hanya peduli ketika kita menyelesaikan pekerjaan saja, tidak pernah memberikan feedback bagaimana kita harus tumbuh dan berkembang. Sekali bisa memberikan feedback, tetapi feedback tersebut tidaklah konstruktif. Contoh lainnya, atasan yang hanya memikirkan karier mereka sendiri adalah ketika memberikan target atau ekspektasi terhadap sebuah pencapaian yang tidak masuk akal. Ciri khas yang ke-10, atasan tidak menghargai keseimbangan hidup antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Atasan cenderung tidak punya balance. Sebagai contohnya adalah ketika atasan terus mengganggu karyawan soal pekerjaan ketika hari libur. Tetapi saya rasa sih kalau sifatnya mendesak dan prioritas sekali baru kita bisa menghubungi. Ciri khas selanjutnya atau yang ke-11 yaitu atasan suka bertindak lain di depan atasan mereka maupun sesama atasan lainnya. Ada yang menyebutnya bermuka dua. Mereka cenderung bertindak berbeda berdasarkan siapa yang mengamati mereka. Jadi bisa saja atasan kita tidak memperlakukan karyawan dengan baik, tetapi atasan yang toksik berusaha menutupinya agar seakan-akan terlihat baik oleh atasannya yang levelnya lebih tinggi dari atasan yang toksik tadi. Ciri khas yang terakhir, yaitu yang ke-12 adalah atasan yang terlalu kompetitif, tidak membangun kerjasama dan kolaborasi, sehingga orang-orang di dalam perusahaan hanya mementingkan karier atau bagian mereka sendiri. Tidak peduli mereka menggunakan cara-cara negatif untuk menjatuhkan lawannya. Sehingga contohnya rekan kita pun bisa saja bertindak sangat berbeda di depan atasan yang toksik. Kenyataan bahwa atasan yang toksik hanya melihat orang-orangnya dalam hal ini pekerjanya hanya sebagai keuntungan. Dengan demikian komitmen dan loyalitas orang-orang di dalamnya sangatlah buruk. Mungkin saja kita dapat merekrut talenta terbaik, tetapi kita harus tetap berjuang untuk mempertahankannya. Uang dan jabatan mungkin tidak akan sebanding dengan sebuah kesehatan mental dari akibat dari tindakan atasan yang toksik. Oh ya, bagi teman-teman mungkin bisa menambahkan ciri-ciri lainnya nanti di kolom komentar, sehingga kita bisa saling melengkapi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa pada video selanjutnya.